Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Mari kita simak teks bacaan berikut. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Dari bacaan tersebut, coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada subtema 1, sudah Ibu jelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan anak-anak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Coba perhatikan pada kalimat pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kira-kira kalimat pertama adalah gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, kalimat pertama adalah gagasan pokok. Sedangkan pada kalimat seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi.
makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kalimat tersebut masuk dalam gagasan pendukung. Dari kalimat seperti tahun-tahun sebelumnya hingga akhir merupakan penjelasan atau uraian dari gagasan pokok. Setelah itu, kita masukkan pada tabel seperti ini, apa gagasan pokoknya dan apa saja gagasan pendukungnya. Tugas pertama, coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, jika sudah, kalian tulis pada tabel seperti ini. Apa saja gagasan pokok dan apa gagasan pendukungnya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, di sini ada beberapa makanan khas daerah beserta daerah asalnya. Sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Saya juga suka makan nasi pecel. Apa kalian suka makan nasi pecel? Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan udara. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pada subtema 1, perambatan bunyi. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. Pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kelima, minta temanmu, saudaramu, ayah, ibu, atau kakakmu di rumah untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum?
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu: pertama, kita mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, kita mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Yang ketiga, kita menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.